Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in rabbuna wa rabbukum wa rabbul malaikati war ruh wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbih wa salamu wa barakatuh alaihi wa man ihtada ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbulun wa man kana yawmuhu aswad min amsihi fahuwa mal'unun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu minasyahidin syakirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada siang Jumat ini, kembali khatib menasihati diri sendiri, kemudian menasihati kepada seluruh saudaraku jamaah Jumat, bahwa marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga mengajak diri khatib sendiri, marilah kita selalu dan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat maha besarnya Allah atas segala karunia, atas segala hidayah, segala inayah, kesempatan, nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetap titipkan kepada kita. Seyogianya kita manfaatkan itu untuk kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah hakikinya semua titipan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Yang paripurna ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari ridhonya Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena saat ini kita masih sempat bersama-sama di masjid yang kita cintai, yang kita sayangi ini, yang megah ini, dibandingkan dengan saudara kita yang lain yang sehat jasmani dan sehat rohani, bahkan berkelebihan fisik maupun materi, tetapi mengabaikan panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Panggilan Allah, saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, panggil orang-orang beriman. Apabila engkau disuruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan segala jenis aktivitas duniawi, termasuk jual beli. Itu yang sangat banyak memperdayakan manusia, mengurus jual beli. Tidak ditahunya diri kita saja ini jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan harta yang diperjualbelikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hambanya yang bertakwa akan diberikan ganjaran tempat yang nikmat, tempat yang penuh dengan kesenangan, tempat yang penuh dengan kemewahan, yang mana di dalamnya tinggal kita menginginkan, maka perasaan itu akan tiba di diri kita masing-masing. Itulah harganya diri orang-orang yang beriman, yang betul-betul menafkahkan
dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, saudaraku, karena kita berada di tempat ini dibandingkan dengan yang lain. Mereka barangkali saat ini tinggal di rumah. Mungkin karena apa? Barangkali mereka sementara menderita sakit. Kalau yang demikian adanya, kita doakan mereka, saudaraku, rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita bersyukur karena masih bisa kita diberi kesempatan oleh Allah dibandingkan dengan saudara kita, karib kerabat kita, mungkin juga anggota keluarga kita. Minggu lalu kita sama-sama di tempat ini atau di tempat lain. Saat ini mereka tiada lagi kemana. Barangkali di antara Jumat yang lalu dengan Jumat ini, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membawa segala aktivitas duniawi yang akan menjadi modal dan model pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, khatib juga mengajak kepada diri khatib sendiri bahwa marilah kita selalu dan senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada keluarga para sahabat, kepada para tabi'in, keluarga para tabi'in, kepada para tabi'in, juga kepada keluarga para tabi'in, kepada para wali, para syekh, para sesepuh, guru kita, orang tua kita, dengan jasa mereka lah sehingga kita bisa mengenal dengan baik daripada dinullah ini yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kadang-kadang memperdayakan kita sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia. Berangkat kita pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi, ada juga yang berangkat pagi dan pulang pagi lagi. Yang dicari apa, saudaraku? Adalah kehidupan dunia. Kita tahu persis dan kita sudah paham bahwa innamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah hambaku, kata Allah, bahwa kehidupan dunia ini tiada lain adalah permainan. Tetapi permainan ini banyak di antara kita yang terlena dan tertipu sehingga panggilan Allah pun diabaikan untuk kita. Sekali lagi, sekali saja di hari Jumat kita sisihkan semua kegiatan aktivitas duniawi, kemudian kita datang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sujud terus menerus? Tidak, karena kita ini bukan malaikat. Apakah kita semua disuruh untuk tidak terus? Tidak. Semua ini tidak bisa seperti itu. Tapi apa? Iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Apabila engkau telah selesai mengerjakan sholat Jumat, kata Allah, fas'au ila zikrillah, bertebaranlah kalian di seluruh permukaan bumi. Untuk apa? Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au. Tapi sekali lagi, ini bukan menceramah juga, bukan menggurui, tapi mengingatkan kepada diri saya dan kepada saudaraku bahwa memang ini kewajiban khatib untuk mengingatkan diri khatib dan juga saudara sebagai jamaah. Untuk apa? Memang kita ini sebenarnya bersaudara. Kewajiban bersaudara itu untuk saling ingat mengingatkan. Tinggalkan segala tendensi jabatan, hierarki harta, hierarki sosial. Tinggalkan itu. Karena apa? Payung kita hanya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat sayang kepada kita. Sering Dia panggil kita orang-orang yang beriman. Yang dipanggilnya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satunya permintaan Allah, keinginan Allah, orang-orang beriman itu jangan mati, jangan berpisah antara jasad dan roh ini, jangan berpisah antara tubuh dan nyawa ini, kecuali dalam keadaan Islam. Kata Allah, permintaan Allah. Karena apa? Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada dinul haq, ini yaitu Islam. Dan ayat di mukadimah khutbah yang telah saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dipanggil lagi orang-orang yang beriman, saudaraku. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Seyogianya lah kalian hambaku, kata Allah, mempersiapkan diri kalian karena nanti akan ada satu masa yang mana di masa itu tidak ada bapa, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada ayah, tidak ada anak, semua bertanggung jawab masing-masing. Konteksnya adalah bagaimana? Kembali kepada diri kita masing-masing, jamaah yang dirahmati Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Persiapkan diri kalian akan datangnya masa hari yang dinamakan dengan kiamat. Kiamat barangkali kita berpikir masih terlalu jauh, tetapi persiapan Allah yang diminta adalah persiapan kita untuk mengarah ke sana, jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke sana di mana? Pada saat kita sakratul maut sudah mulai bertebaran ancaman yang menanti kita di sana, sudah mulai terbayang kira-kira bagaimanakah kita ini, di mana dan mau ke mana. Kemudian pada saat kita diusung, kemudian kita ditempatkan di liang lahat. Di sana gelap gulita, tidak berlaku merkuri, tidak berlaku Philips dan lain sebagainya yang terang sampai 1000 watt. Yang menerangi kita adalah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita kerjakan saat ini, salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasibu bihi abdi yaumil qiyamah as-salat. Pertama nanti yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ada salat kita. Banggakah kita dengan salat kita? Belum. Jangan cepat kita berbangga. Salat kita barangkali sudah banyak, tahajud kita banyak, salat malam kita, sunnah kita banyak. Tidak, belum kita berbangga dengan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina salat walam tuqbalahum salat. Banyak umatku yang telah salat kurang lebih 60 tahun mereka salat, walam tuqbalahum salat, tetapi tidak satu pun salat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah kecelakaan besar bagi kita yang akan kembali membawa salat dari yang punya salat. Salat kita selamat, maka selamatlah seluruh amal ibadah kita. Salat kita celaka, celaka sudahlah seluruh amal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa disuruh bertakwa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Diminta kita dari Allah Subhanahu wa taala salat, ibadah yang sesungguhnya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Dan itulah doa kita masing-masing jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar perpisahan antara roh dan tubuh ini diakhiri dengan husnul khatimah. Manakala sekarang lagi banyak yang muncul, masa katanya hanya kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan memasukkan kita ke surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau sudah begini berarti ada tendensi keraguan terhadap akidah agama yang dia percaya sekarang. Olehnya itu semua ini kembali kepada kita untuk membentengi diri kita, membentengi anak istri kita, cucu kita dari akidah-akidah yang merongrong, yang melemahkan keyakinan daripada akidah dinul Islamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini ibadahnya lebih bagus dari hari kemarin, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021, kita akan masuk tahun 2022. Kalau tahun 2021 lebih bagus daripada 2020, hari Jumat yang lalu bagus ibadah kita. Kalau Jumat lalu kita datang belakangan, kemudian kita duduk di luar, maka Jumat ini kita usahakan harus berada di saf paling depan. Kalau hari ini kita datang di belakangan, tinggal di luar, usahakan minggu depan berada di saf depan. Karena Jumat itu tidak ada perubahan. Setelah Jumat ini pasti kita akan ketemu Jumat yang akan datang. Masa tidak ada perubahan daripada aktivitas keduniawian kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada perubahan seperti itu, maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa robihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yaumuhu mislam sihi fahuwa maqbudun. Barang siapa ya minggu lalu sama saja dengan minggu ini, bulan lalu sama saja dengan bulan ini, tahun lalu sama saja dengan tahun ini, fahuwa robihun, mereka itu orang-orang yang merugi. Merugilah kita kalau konteks frekuensi peribadatan kita stabil
apalagi ala kadarnya sekedar untuk kita menghilangkan daripada kewajiban. Yang paling celaka jamaah Jumat saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yaumuhu aswad min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, fahuwa mal'unun, maka mereka itu tergolong hambaku, hamba Allah, umatku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Tentunya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau kalau dikategorikan merugi, apalagi kategori nanti kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun juga saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat suci kita dari qalbu, hati kita masing-masing untuk merubah kebiasaan-kebiasaan peribadatan kita yang sekedar apa adanya. Padahal kita tahu semua yang kita kerjakan itu bukan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan apalagi bukan untuk Allah. Semua aktivitas lakon duniawi yang kita jalankan sejak awal kehidupan kita sampai nanti akan berakhir kehidupan kita, semua akan dikembalikan kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan sisa umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua, keluarga kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang sementara saja ini, tetapi banyak kita sangat terlena dengan kehidupan yang sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberikan umur yang panjang dan bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, keluarga, nusa bangsa dan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, a'ada jannatal mu'minin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin saudaraku yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mempertegas daripada khutbah kita yang pertama. Yang pertama adalah saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa lau kana fid dunya da'adalu indallaha janaha bahuba. Seandainya umatku mengetahui bahwa seandainya dunia ini beserta isinya ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janaha bahuba, lebih berat timbangannya separuh daripada sayap seekor nyamuk dibandingkan dunia beserta isinya. Jadi dunia yang bikin kita terlena, bikin kita tertipu sehingga melupakan, kadang-kadang melupakan keluarga, kadang-kadang kita lupakan Allah. Itulah perbandingannya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya sampaikan kemudian untuk kita tinggalkan dunia, tidak, karena lonjakan kita kehidupan selanjutnya baik atau tidaknya tergantung daripada usaha kita selama kita berada di alam yang fana ini yang disebut dengan alam dunia. Yang kedua, saya ulangi lagi bahwa banyak di antara kita bangga dengan sedekah, bangga dengan segala aktivitas ibadah, tapi yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya ibadah yang kita laksanakan, mencari ridha Allah. Kalau sudah Allah yang meridai segala aktivitas ibadah kita, maka apapun kegiatan ibadah kita sekecil apapun insyaallah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah saya sampaikan tadi, inna rajula la yusalli salata sittina salat wa la tuqbalahum salat, bahwa sungguh banyak umatku yang telah salat, kurang lebih 60 tahun mereka salat. 60 tahun salat belum tentu ada yang terima satu, mana lagi yang macam kita ini baru kemarin sore kita mulai salat. Olehnya itu banyak yang mempengaruhi daripada
kenapa solat kita, dan kita harus wanti-wanti dan hati-hati. Kira-kira bagaimana dengan solat yang telah saya kerjakan? Banyak hal-hal yang mempengaruhi untuk sahnya daripada solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah bahwa mari kita manfaatkan sisa umur yang masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perkuat dan perkokoh persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Hilangkan itu tendensi-tendensi jabatan, hilangkan itu strata sosial, hilangkan, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payungnya kita satu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita pegang, maka siapapun dia, dimanapun dia, berarti kita bersaudara. Kalau sudah saudara, berarti tidak ada yang bisa memisahkan. Persatuan itu yang penting, saudara. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang pancaroba luar biasa, banyak pengaruh-pengaruh yang sekiranya bisa mempengaruhi dan bahkan mengikis sekaligus memupus daripada akidah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita dengan pengaruh dunia, sehingga embel-embel duniawi yang begitu menggoda kita tinggalkan akidah. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, jangan ada yang terjadi hal-hal yang seperti ini. Mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama kita berdoa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan wafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bagli jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna sa'aluka ridduka fi'lal khairati wa tarkal munkarat fahdin li salil a'mali wal akhlaq innahu ila anta. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma adli ummati Muhammad. Allahumma farja'un ummati Muhammad min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imam. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tas'alun. Summa aqimus shalah.